Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novena ini peserta Lasar gelombang 2 tahun ajaran 2025. Berikut ini adalah pemaparan tentang tugas individu dari agenda 3. Ada 4 agenda yang kita bahas. Pertama, berita pemanfaatan teknologi oleh ASN. Kedua, analisis sebab dan dampak dari berita pemanfaatan teknologi oleh ASN. Ketiga, berita penyalahgunaan teknologi oleh ASN. Keempat, analisis penyebab dan dampak dari berita penyalahgunaan teknologi oleh ASN. Berikut ini adalah berita tentang pemanfaatan teknologi oleh ASN yang diterbitkan oleh sindonews.com yang dipublikasikan pada hari Kamis tanggal 25 September 2025 pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat dengan judul ASN Kuasai Teknologi Jadi Kunci Pelayanan Publik di Era Digital. Berikut ini adalah pemaparan hasil analisis tentang penyebab dari berita tersebut. Pemanfaatan teknologi di sini adalah upaya akselerasi transformasi pembelajaran dan kompetensi ASN untuk menguasai teknologi dan kecerdasan buatan. Penyebabnya adalah kesadaran bahwa disrupsi digital akan menggantikan 60 hingga 70% pekerjaan manusia pada tahun 2030 dan saat ini pemanfaatan teknologi di sektor publik harus mencapai 30 hingga 40%. Kemudian wujud manfaatnya ialah lembaga administrasi LAN mendorong ASN untuk terus belajar, beradaptasi dan proaktif dalam menghadapi perubahan dan menjadikannya kunci keberlanjutan pelayanan publik di era digital. Adapun analisis dampak dari berita yang telah dipaparkan sebelumnya ialah meningkatkan kualitas pelayanan publik, di mana ASN yang kompeten dalam teknologi dapat menciptakan layanan yang lebih cepat, efisien, dan transparan melalui digitalisasi. Kesiapan birokrasi Indonesia menghadapi disrupsi dan menjaga relevansi ASN di masa depan. Berikut ini adalah berita tentang penyalahgunaan teknologi oleh ASN yang diterbitkan oleh antaranews.com, dipublikasikan pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2025 pada pukul 12:16 waktu Indonesia Barat dengan judul Inspektorat Papua Barat lakukan pemeriksaan terhadap 2 ASN terkait video asusila, yaitu mengangkat kasus dugaan pelanggaran asusila melalui rekaman video yang beredar luas di masyarakat yang melibatkan 2 orang ASN. Penyebab utama atau akar pelanggaran ialah teknologi atau media sosial ini berakar pada pelanggaran kode etik dan kode perilaku ASN yang berkaitan dengan kegagalan menjaga integritas dan kehormatan profesi. ASN wajib menjadi teladan dan menjaga perilaku baik di lingkungan kerja maupun di ruangan publik. Perilaku asusila apalagi direkam dan disebarluaskan mencoreng martabat profesi ASN. Kedua, penyalahgunaan teknologi atau internet. Penggunaan teknologi untuk kepentingan di luar kedinasan yang melanggar norma kesusilaan dan hukum. Ketiga, kelemahan pengendalian diri, di mana ketidakmampuan ASN untuk mengendalikan perilaku dan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma hukum, dan etika sosial. Pelanggaran ini menimbulkan dampak yang serius pada instansi masyarakat dan juga individunya. Dampak individu pada kedua ASN berpotensi dikenakan sanksi disiplin, mulai dari hukuman sedang hingga berat, sesuai dengan peraturan pemerintah tentang disiplin pegawai ASN. Kedua, dampak terhadap institusi, yaitu merusak citra dan reputasi institusi pemerintahan Provinsi Papua Barat secara umum. Tindakan satu individu mencoreng nama baik instansi dan menyebabkan hilangnya kepercayaan publik. Ketiga, dampak sosial dan etika, yaitu mencederai martabat ASN sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Kasus ini menjadi pembelajaran negatif bagi seluruh ASN agar lebih berhati-hati dalam menjaga perilaku. Keempat adalah proses hukum dan etika, di mana inspektorat harus menghabiskan sumber daya dan waktu untuk menangani kasus ini yang seharusnya berfokus pada pengawasan internal lainnya.